Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, tak terasa kita saat ini berada di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 14 Sya'ban. Artinya 15 hari lagi kita akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Ketika kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan, ada 3 golongan bagaimana mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sehubungan dengan hadis atas, tausiah kali ini kami akan mengambil tema yaitu 3 golongan dalam menyambut bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, golongan yang pertama di dalam menyambut bulan Ramadan ada golongan yang punya rasa acuh tak acuh. Mereka tidak ada kepedulian sama sekali terhadap datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan biasa saja, tidak ada maknanya, tidak ada perubahan. Yang biasanya makan, ya makan, minum, ya minum, dan sebagainya. Yang jelas dengan atau tanpa Ramadan mereka biasa-biasa saja. Dengan atau tidak ada Ramadan dia bersikap saja. Yang bekerja, yang santai-santai, yang tidak peduli, ya pohon dianggap. Mereka menganggap bahwa dengan datangnya Ramadan atau tidak mereka benar-benar biasa saja. Mereka ada rasa acuh tak acuh terhadap datanya bulan Ramadan, karena pengetahuan mereka jauh dari harapan. Sehingga bagi mereka adalah yang penting hidup adalah makan, hidup adalah berusaha dan sebagainya. Yang jelas ini termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengamini doa malaikat Jibril. Di antaranya adalah orang yang apabila di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, dia termasuk orang yang celaka. Pemirsa yang berbahagia, adapun golongan yang kedua yang menyambut datangnya bulan Ramadan adalah golongan yang malas. Kita tahu bahwa orang-orang yang malas tersebut tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Qadar. Sehingga mereka tahu benar-benar bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Akan tapi mereka kalau disuruh menghidupkan bulan Ramadan, dia malas. Dia malas untuk melaksanakan sholat jamaah. Dia malas untuk melakukan sholat taraweh. Dia malas untuk melakukan tilawah Al-Quran. Dia malas untuk melakukan qiyamul lail. Dia malas untuk sedekah. Dia malas untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Dia malas untuk beriktikaf di malam 10 hari terakhir. Dia hanya memiliki satu kata, adalah malas. Seperti hanya orang-orang munafik, dia tahu bahwa Ramadan adalah benar, sholat adalah benar, tahajud adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, tapi dia tidak berusaha untuk meraih surga. Maka Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila.
Orang-orang munafik hendaklah menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Dan ketika ia ingin mendirikan sholat, dia merasa malas. Dia mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Maka dari itu orang-orang yang menyambut datang Ramadan yang kedua adalah golongan orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas ini juga akan mengalami suatu kerugian bahwa dia tidak akan mendapatkan ampunan. Mengapa? Karena ketika ampunan diturunkan di bulan Ramadan, dia malas untuk melakukan istighfar. Padahal ketika kita berada di sepertiga terakhir, kita mohon ampun kepada Allah SWT. Allah mengampuni dosa kita. Fastaghfiru dzunubihim, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Pada itu ketika mereka tidak mau minta ampun, dia termasuk orang yang merugi. Sungguh celaka orang yang ketika berada di bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, adapun golongan yang ketiga yang menyambut bulan Ramadan adalah golongan yang penuh dengan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan, mereka sangat antusias sekali, sehingga ketika dia berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Mereka benar-benar bahagia sekali, mereka gembira sekali, sehingga dia berusaha menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Dimulai dengan menjaga sholat wajib dikerjakan secara berjamaah di waktu di masjid, kemudian membaca Al-Quran, tilawah, menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali, kemudian dia melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa adalah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia menghidupkan malamnya untuk tilawah Al-Quran. Dia mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Di 10 hari terakhir dia berusaha iktikaf, mencari Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dia berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di 10 hari terakhir dia dengan sepenuh hati mengajak keluarganya untuk iktikaf di 10 hari terakhir. Karena apa? Orang yang iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia berpeluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itu, orang yang menyambut gembira datang Ramadan berusaha untuk meningkatkan amal ibadah. Karena apa? Di bulan Ramadan amal ibadah anak Adam dilipat gandakan. Orang yang bersedekah dilipat gandakan menjadi 700 kali. Orang yang baca Al-Quran 1 huruf dihitung 10 kali. Orang yang sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Orang yang senantiasa sholat berjamaah dilipat gandakan 27 derajat dan sebagainya. Yang jelas malam-malam Ramadan dia kerjakan dengan berbagai macam amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak mau ketinggalan. Kalau malam-malam di Ramadan ditinggalkan saja, dia berusaha untuk bangkit dengan semangat jihad, semangat talabul ilmi, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mengisi bulan Ramadan. Insya Allah mereka akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dia akan bertemu dengan surga yang diberikan Allah Taala. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Wasariqu ila maghfiratin min rabbil jannah ngadwas samawati wal ardi. Dan sudah kamu pada ampunan Allah dan surga yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mari kita termasuk golongan yang mana di dalam menyambut datang bulan Ramadan. Apakah golongan yang acuh-acuh saja, atau golongan yang malas menyambut kedatangan Ramadan, atau orang yang bergembira menyambut datang Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bergembira menyambut datang Ramadan, sehingga kita dimudahkan dapat berkumpul bersama dengan keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.